Perkenalkan, nama saya Vika Anggia Dwi Tami. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk pembukaan OA KSPM FEB UMY yang secara online. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena kemarin rekrutannya sempat ada yang bermasalah, maka ini saya ulang kembali untuk penjelasan mengenai OA online ya. Bentar saya share screen terlebih dahulu. Maaf tadi ke mute ya. Tadi kan kita udah searching tuh di Google FAC Sekuritas, langsung klik aja yang paling atas FAC Sekuritas. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik open akun online. Oke, loading terlebih dulu. Nah, kemudian di sini ada jenis rekeningnya yaitu ada reguler dan syariah. Dan teman-teman di sini disarankan untuk klik yang bagian syariah. Oke. Nah, yang pertama itu adalah informasi data diri. Nah, yang pertama yaitu untuk mekanisme transaksinya itu menggunakan online trading. Kemudian untuk kode referralnya itu tidak usah diisi. Nah, kemudian untuk cabang pembukaannya itu teman-teman bisa klik Yogyakarta. Kenapa klik Yogyakarta atau teman-teman tidak perlu klik untuk FAC yang terdekat di sana misalkan. Nah, karena kalau misalkan untuk cabang yang Yogyakarta itu tujuannya adalah biar teman-teman itu akun FAC sekuritasnya itu terdaftar di cabang Yogyakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman ada permasalahan kayak pinnya ke lock atau segala macam yang bermasalahan dengan akun saham teman-teman, nanti teman-teman bisa boleh tanyakan melalui KSPM atau saya seperti itu kan. Jadi kalau misalkan bersangkutannya langsung sama kita, jadi lebih gampang kayak gitu loh. Nah, untuk nama tempat lahir, tanggal lahir itu sesuaikan saja dengan yang ada di KTP. Oke, lanjut ke jenis kelamin. Terus kemudian agama, status perkawinan, kemudian kewarganegaraan. Nah, kemudian teman-teman langsung aja isi nomor KTP. Dan untuk masa berlakunya, teman-teman itu kan sudah masa berlakunya itu seumur hidup ya. Maka teman-teman itu bisa klik boleh ngeklik di tahun 2030, jadi jangkanya yang lama aja gitu loh. Yang bagian masa berlaku itu teman-teman bisa diklik, bisa dikarang aja, misalkan Desember 23 Desember tahun 2030, seperti itu. Nah, kemudian ada scan KTP-nya, teman-teman scan KTP-nya harus jelas ya, jadi dari nik, nama, kemudian wajah, kemudian tanda tangan, itu semuanya harus jelas. Jangan ada yang sampai blur ataupun tidak jelas, seperti itu. Nanti takutnya untuk untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Karena nanti teman-teman di sini itu dalam pengisian apabila ada kesalahan, maka nanti teman-teman itu nanti bisa berurusan, maksudnya langsung berurusan dengan FAC yang pusatnya gitu, karena yang menerima, yang mengelola dan memproses itu ada di sana. Jadi teman-teman untuk pengisiannya saya tegaskan, untuk pengisian di formulir ini itu harus dengan seksama dan hati-hati ya. Nah, kemudian lanjut untuk nama gadis ibu kandung. Kemudian nomor NPWP apabila nomor NPWP-nya itu ada, kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, langsung dilewat aja ke alamat surat menyurat.
Nah, teman-teman itu bisa klik yang bagian sesuai alamat identitas. Kemudian, kemudian alamat tempat tinggal. Nah, kalau yang teman-teman bisa ngeklik alamat tempat tinggal apabila teman-teman itu, KTP-nya misalkan teman-teman nih, KTP-nya teman-teman tuh dari daerah asal gitu, dari Kalimantan, tapi teman-teman itu tinggalnya itu di Yogyakarta, tapi di Yogyakartanya dalam arti teman-teman tuh punya rumah dan itu udah bertahun-tahun, misalkan kayak gitu. Dan teman-teman itu KTP-nya itu belum diperbarui, misalkan dari, yang tadinya penduduk Kalimantan belum diperbarui menjadi penduduk, Yogyakarta. Nah, itu teman-teman bisa klik alamat tempat tinggal karena misalkan, teman-teman tuh pindahnya sudah menetap di sini dan kebetulan KTP-nya itu belum diperbarui. Tapi kalau misalkan teman-teman, eee, alamat identitas dan tempat tinggalnya itu sama, maka, pilihlah sesuai alamat identitas. Kalau misalkan teman-teman di sini tempat tinggalnya itu hanya ngekos, hanya untuk keperluan kuliah seperti ngekos, ngontrak, apa segala macam, teman-teman bisa langsung pilih sesuai alamat identitas, tidak perlu, memilih tempat tinggal. Karena kalau memilih alamat tempat tinggal itu teman-teman kan bakalan pindah-pindah tuh. Nah, untuk menghindari hal itu, maka teman-teman langsung pilih aja alamat identitas. Nah, untuk pengisian alamat identitasnya, itu teman-teman bisa langsung ke atas lagi. Nah, di sini ada alamat sesuai identitas di situ disesuaikan dengan KTP-nya. Nah, di sini kalau misalkan ada nomor telepon rumah, diisi aja, tapi kalau tidak ada, dikosongkan. Kemudian nomor handphone teman-teman yang aktif serta alamat email yang aktif teman-teman. Jadi di sana nanti untuk keperluan administrasi setelah ini, kayak gitu. Misalkan salinan ini itu akan dikirimkan ke email yang teman-teman terterakan di form ini, kayak gitu. Untuk nomor faksimile itu langsung dikosongkan saja. Nah, kemudian untuk alamat tempat tinggal itu sesuaikan aja dengan alamat identitas dan kembali, saya jelaskan apabila teman-teman udah pindah nih dan tetap di sini, namun KTP-nya belum diperbarui apa segala macam, nah teman-teman bisa, tulis tempat tinggalnya di mana, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini hanya ngekos eee, hanya ngontrak atau gimana, cuman beberapa tahun atau misalkan cuma pokoknya keperluan untuk kuliah saja, jadi teman-teman alamat tempat tinggalnya itu sesuaikan dengan identitas, di KTP, seperti itu. Nah, kemudian status rumah tinggalnya misalkan milik keluarga. Kemudian untuk pendidikannya itu teman-teman langsung isi yang bagian pendidikan terakhir saja, yaitu SMA, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pengiriman konfirmasi harian dan bulanan itu udah auto via email, kemudian apakah saudara itu ada yang bekerja di bursa efek, ada yang di perusahaan efek, atau ada memiliki rekening efek lain, nah teman-teman langsung klik aja yang bagian tidak, langsung bagian tidak aja, oke? Nah, selanjutnya langsung ke data pekerjaan pemohon. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik pelajar, mahasiswa, kemudian untuk nama perusahaannya itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kemudian untuk bidang usahanya itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan. Oke, untuk posisi dan jabatannya itu adalah mahasiswa. Oke, setelah ini itu alamat perusahaannya. Jadi, teman-teman langsung aja isi alamat eh, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta-nya. Misal, Jalan Brawijaya Geblagan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek aja ke linknya UMY ya. Nah, kelurahannya itu Taman Tirto, Kecamatan Kasihan. Nah, terus di sini itu Yogyakarta.
kotanya itu Kota Bantul. Nah, kode posnya itu misalkan, UMY. Nah, di sini langsung tertera ya. Tuh. Tadi mau nyari apa? Kode pos ya. Kode posnya itu 55183. 55183. Kemudian nomor teleponnya itu langsung diisi aja 07 ya. 0274 0274 387656. Oke, langsung pakai aja. Oke, sebentar. Gitu, terus alamat emailnya bhp.umy.ac.id kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di linknya di sini, terus yang paling bawah nanti ada deh di sini ya, di bhp@umy.ac.id. Terus untuk ini nggak sesuai ya. Sebentar. Oke. Nah, kemudian untuk nomor faksimili dan misalkan lama bekerjanya teman-teman, misalkan yang ada di angkatan 2021, teman-teman bisa langsung aja isi setelah bekerja itu 1 tahun, kalau misalkan udah yang 2020 isi aja 2 tahun. Nah, kemudian untuk penghasilan utamanya di sini teman-teman isi misalkan teman-teman nih per bulannya itu adalah 2 juta. Nah, teman-teman bisa langsung dikalikan 12, berarti 24 juta. Nah, apabila di sini kan teman-teman misalkan ada permasalahan, "Kak, saya masih di rumah nih, jadi saya belum tahu nih pengeluaran dan pemasukan saya yang dikasih sama orang tua tuh berapa." Nah, teman-teman bisa kira-kira aja nih, karena makannya di rumah, apanya di rumah, dan teman-teman cuman misalkan untuk jajan atau apa yang dari orang tua, nah itu kira-kira aja berapa. Misalkan teman-teman sebulannya tuh jadinya cuma habis 300 misalkan, cuman habis 500, cuman habis 1 juta, itu nggak apa-apa. Langsung dikalikan aja 12 karena yang ditanyakan itu adalah per tahun, kayak gitu. Jadi tidak usah benar-benar dipatok berapa, jadi dikira-kirakan aja teman-teman itu, pengeluarannya penghasilannya itu berapa gitu, pemasukan dari orang tuanya itu berapa. Nah, apabila di sisi lain teman-teman itu punya usaha tambahan, penghasilan tambahan, teman-teman tuh punya usaha nih, gitu kan. Usahanya dari mana gitu kan, penghasilannya dari mana gitu, maksudnya dari hasil usaha misalkan, terus teman-teman nih barangkali ada yang udah investasi, hasil investasi kayak gitu. Jadi kan biasanya kalau anak itu, penghasilan utamanya pasti dari orang tua, gitu kan. Nah, nanti sama aja dikalikan per tahun, seperti itu. Nah, terus teman-teman di sini bisa langsung isi pengeluaran per bulan. Pengeluaran per bulannya teman-teman tuh berapa. Misalkan tadi yang, pemasukannya teman-teman nih, karena 2 juta ya, yang tadi 2 juta misalkan aku, per bulannya tuh habis 1,5 kayak gitu. Nah, nanti di situ aja langsung per bulannya. Nah, untuk tujuan investasinya teman-teman langsung klik aja yang investasi jangka panjang. Oke? Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ke instruksi pembayaran. Di sini teman-teman, di instruksi pembayaran itu yang ditanyakan adalah nomor, rekening teman-teman. Kenapa, di sini ada nomor rekening? Nah, fungsinya di sini adalah nomor rekening ini untuk apabila teman-teman tuh misalkan udah investasi nih banyak dan teman-teman nih lagi butuh uang, aduh pengen diambil nih uangnya, atau yang bisa dinamakan namanya withdraw gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa langsung,
ada pokoknya di aplikasi ada deh, cara nge-withdraw uang itu seperti apa, kemudian nanti, uangnya itu akan masuk ke rekening yang teman-teman daftarkan di form ini, kayak gitu. Jadi teman-teman usahakan nomor rekeningnya benar, terus nama pemegang rekeningnya itu atas nama pribadi. Nah, banknya itu sesuaikan aja, misalkan, teman-teman pakai bank BRI nih, nah bisa klik lainnya aja. Terus kalau misalkan nih teman-teman yang kemarinnya itu adalah, Mandiri Syariah, nah sekarangnya BSI gitu. Nah, teman-teman bisa klik Mandiri Syariahnya ataupun di bagian lainnya langsung tulis BSI itu tidak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau pilih Mandiri Syariahnya tidak apa-apa, tapi kalau teman-teman yang punya bank syariah, udah BSI gitu namanya, langsung klik lainnya aja, langsung diisi BSI, kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti untuk scan buku tabungannya itu teman-teman harus, eee, yang jelas ya dari nomor rekeningnya, namanya, segala macam gitu. Nah, kemudian untuk pemilihan bank, rekening, dana nasabah. Nah, di sini rekening dana nasabah itu fungsinya untuk menampung dana investasi teman-teman nanti di aplikasi FAC Sekuritas. Nah, teman-teman, saya sarankan dan wajibkan untuk menggunakan bank Penin. Karena kenapa? Untuk administrasinya lebih dimudahkan bagi mahasiswa, kayak gitu. Makanya kenapa menggunakan bank Penin, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mandiri BCA atau mandiri syariah itu, kalau yang udah memang rata-rata yang sudah bekerja kayak gitu, yang udah, eee, untuk mahasiswa saya sarankan ke Panin aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi, bank rekening dana nasabah di sini itu bukan untuk kayak nabung biasa, untuk kayak transaksi biasa, itu bukan. RDN di sini tuh untuk menampung dana investasi teman-teman kayak gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke data pasangan atau orang tua atau keluarga. Nah, teman-teman di sini, langsung ketik aja nama, orang tua yang, berpenghasilannya gitu, salah satu aja. Misalkan kalau ayah ibunya semuanya berpenghasilan, maka salah satu aja, misalkan penghasilan utamanya biasanya dari ayah gitu. Bisa langsung tulis, data ayahnya, kalau misalkan ibu langsung tulis ibunya, tapi kalau misalkan, eee, ibu tapi misalkan contohnya apa ya, ibu tapi rumah tangga. Nah, itu tuh bakalan berpengaruhnya nanti di sini deh, di bagian nama perusahaan, bidang usaha, alamat perusahaannya, kemudian penghasilannya itu bakalan dikosongkan. Nah, jadi usahakan siapa yang ini, yang berpenghasilannya itu siapa, kayak gitu ya teman-teman. Nanti, langsung ditulis aja nama, hubungannya, terus misalkan jenis kartu identitasnya apa, kemudian nomor identitasnya apa, terus berlakunya sama kayak teman-teman waktu, eee, pengisian bagian data pemohon. Misalkan tadi tahun 2030 nggak apa-apa, langsung ditulis di tahun 2030-nya, gitu, langsung diketik aja. Nah, untuk pekerjaannya sesuaikan, misalkan bekerjanya itu sebagai wirausaha, gitu. Nah, misalkan nama perusahaannya nih apa, kalau wirausaha kan cuman, toko gitu kan misalkan, hanya, toko gitu. Nah, tapi kan biasanya toko tuh ada nama-namanya. Nah, itu teman-teman bisa tulis nama tokonya, misalkan Toko Berkah gitu, misalkan Toko Berkah nih namanya. Nah, terus misalkan bidang usahanya pedagang dan posisinya itu adalah pemilik pemilik, oke. Itu nanti alamatnya misalkan, karena jualannya itu di samping rumah ya berarti pakai alamat rumah aja nggak apa-apa. Untuk nomor telepon perusahaannya kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa dikosongin aja, nomor handphone diisi, nomor handphonenya handphone orang tua, kemudian untuk alamat emailnya ini email perusahaan jadi kosongin aja. Terus selama bekerjanya berarti kalau usaha kan lama berdirinya usaha tersebut tuh udah berapa tahun kayak gitu. Nah, kalau misalkan, salah satu deh, eee orang tuanya itu misalkan seperti petani apa dan itu kan nggak ada nama perusahaannya. Teman-teman bisa langsung klik di sini aja pekerjaan. Nah, misalkan
terus karena nama perusahaannya itu tidak ada, ikuti saja, berarti tidak dikosongkan. Nah, misalkan di sininya adalah di bagian pertanian, gitu. Misalkan posisi jabatan apa, kayak gitu kan, itu nggak apa-apa. Berarti alamatnya itu, apa namanya, boleh dikosongkan aja. Jadi pokoknya sesuaikan aja sama, data pekerjaan orang tua teman-teman, kayak gitu, ya. Kemudian langsung ke data keuangan. Data keuangan penghasilan utamanya berapa, tadi perhitungannya itu sama kayak penghasilan, utamanya teman-teman, kayak gitu. Nah, misalkan, ayah karena punya toko dagang, ia misalkan, memiliki atau berpendapatan, per bulannya itu adalah 20 juta, berarti 20 juta dikali langsung dikali, 12 kayak gitu. Nah, biasanya orang tua juga walaupun misalkan ada hasil usaha, tapi biasanya orang tua itu punya usaha lain. Nah, teman-teman bisa langsung di penghasilan tambahan aja atau misalkan kayak pegawai negeri, BUMN, dan itu sesuaikan aja. Kalau misalkan ada penghasilan tambahan, kalau orang tuanya teman-teman itu memiliki, penghasilan tambahan, maka langsung diketik aja. Kemudian, pengeluaran per bulannya itu dikira-kira aja, tidak perlu harus sedetail gitu kan. Misalkan tadi penghasilannya 20 juta, misalkan per bulannya itu berapa, kayak gitu. 10 juta atau 15 juta, misalkan kayak gitu. Nah, setelah semuanya diisi, itu teman-teman langsung klik aja dengan ini saya menyatakan. Nah, sebelum klik simpan, teman-teman harus baca lagi datanya dari awal hingga akhir. Kalau bisa 2 sampai 3 kali. Kenapa? Karena untuk memastikan data teman-teman tidak ada yang typo, tidak ada yang salah, tidak ada yang rancu. Misalkan, tiba-tiba alamat orang tua sama alamat, eee, sorry, nama nama teman-teman atau nggak nama orang tua itu, ada yang salah gitu kan, atau ada yang keliru di bagian pekerjaan, di bagian alamat apalagi kan, atau di bagian email. Karena yang udah biasanya bermasalah itu kadang pernah di email kayak gitu. Jadi teman-teman nanti setelah pengisian ini, itu biasanya nggak lama akan ada balasan dari, email FHC Sekuritas, langsung dikirimin salinan, terus teman-teman itu dapat balasan, beberapa berkas lagi yang teman-teman harus diisikan. Nah, nanti teman-teman apabila ada, eee, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab di sini, itu teman-teman bisa tanyain ke kepala divisi dan sekretaris divisi, teman-teman. Itu misalkan, nanya ke Mbak Dila atau Mbak Wita, itu selaku sekretaris umum juga tidak apa-apa kayak gitu. Jadi teman-teman di sini, tidak perlu khawatir cara bingung isinya, jadi, bisa ditanyakan aja, seperti itu. Nah, terus teman-teman, nanti untuk persyaratan setelah ini, untuk pengisian berkasnya itu teman-teman harus menggunakan pulpen, kemudian huruf kapital, tidak boleh ada yang salah. Kalau ada pun yang salah, tidak boleh ditip X, dan salahnya itu besar atau kecil, nanti bisa hubungin aja, barangkali, "Mbak, ini salahnya banyak nih, harus ulang aja." Apakah harus ngulang atau gimana gitu. Nah, terus teman-teman itu menyiapkan materai kan, materai untuk tanda tangan itu biasanya sangat-sangat diperlukan, kayak gitu teman-teman. Jadi, teman-teman jangan takut untuk bertanya, kayak gitu, daripada nanti teman-teman takut bertanya, asal isi, terus tiba-tiba ada yang salah, akun teman-teman belum jadi, itu kan, wah, teman-teman ya kasihan juga kayak gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi, mungkin itu aja sih yang, saya sampaikan, barangkali dari penjelasan saya yang dari awal hingga akhir, eee, ada salah kata atau kurang dipahami sama teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, semoga
teman-teman dalam pengisiannya tidak ada kesalahan.